فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para pendengar radio Mas FM di mana saya berada, alhamdulillah kita lanjutkan materi kita tentang kitab Meraih Berkah di Bulan Ibadah, yang mana kita sampai pada pembahasan yang ketujuh, mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan. Islam adalah agama sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan tentang kesempurnaan Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku untuk kamu, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kamu. Firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu. Pada hari ini maksudnya hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah. Beliau mendapatkan wahyu yang memberitakan kesempurnaan agama Islam. Berikatullah setelah itu tidak lama kemudian beliau wafat. Ya, setelah haji wada, ya 3 bulan kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikatullah bahwa setelah beliau wafat sudah sempurna agama ini. Namanya sempurna, ya tidak perlu ada penambahan-penambahan dan tidak butuh penambahan-penambahan. Demikian pula Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kesempurnaan Islam di dalam banyak kesempatan. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Nabi khutbah di Mina. Beliau berkhutbah dengan beberapa isi khutbah. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, "Falyuballighu syahidu al-ghaibah." Orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kemudian beliau mengatakan, "Ala hal balagtu?" Bukankah aku sudah bertabligh? Bukankah aku sudah menyampaikan? Dan para sahabat mengatakan, "Qad balaghta ya Rasulullah." Engkau telah bertabligh wahai Rasulullah. Engkau sudah menyampaikan wahai Rasulullah. Kemudian beliau menunjuk ke langit, kemudian menurunkan jari beliau kepada jamaah dan mengatakan, "Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah." Ya Allah mengatakan sempurna, Nabi mengatakan sempurna. Dalam hadis dari Imam At-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi SAW mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyina lakum." Tidak ada sesuatu pun yang akan mendekatkan menuju surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kamu. Begitulah sabda Nabi SAW. Bahkan di zaman Nabi SAW orang kafir tahu Islam sempurna. Datang seorang kafir kepada sahabat Salman Al-Farisi dan mengatakan, "Hei Salman, Nabimu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu, termasuk al-khira'ah, termasuk masalah buang hajat." Maunya dia menghinakan Islam. Masalah buang hajat diterangkan, diajarkan. Ya.
Padahal itu menunjukkan keagungan Islam, kesempurnaan Islam. Sehingga salam mengatakan benar, Nabi kami telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu termasuk masalah buang hajat. Kami dilarang menghadap kiblat ketika buang hajat, melangi kiblat, dan kita dilarang menggunakan istinja dengan batu kurang dari 3. Kalau kita lihat Islam ajaran ini, semenjak kita bangun tidur sampai akan tidur ada tuntunannya. Bukankah kita diajari oleh Nabi kita ketika bangun tidur ada doanya? Ya, jaringan apal mboten. Putune apal loh. Oke. Anak kecil hafal, anak TK hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Oke. Yang dereng hafal mungkin jaluk anu nggih. Ajari putune. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dengan tidur dan hanya kepadanya tempat kembali. Setelah itu umumnya apa? Setelah bangun tidur ke kamar kecil kan, buang hajat, ada tuntunannya. Masuk dengan kaki kiri, baca bismillah, ada doanya. Keluar kamar kecil ada nggak tuntunannya? Ada. Nah itu apa biasanya? Butuh minum. Ada nggak tuntunannya makan minum dalam Islam? Ada. Tapi mungkin orang keluar rumah, ada nggak tuntunannya keluar rumah? Doanya, doa naik kendaraan, doa keluar rumah, doa naik kendaraan. Ya. Bangun tidur ada tuntunannya. Akan tidur ada lagi tuntunannya. Doa akan tidur ada tuntunannya. Orang semenjak lahir sampai akan meninggal dunia ada tuntunannya. Ketika lahir nanti ada akikoh, ya, dikasih nama yang baik si bayi itu, dikundul, ya, ketika lahir. Ketika wafat dituntunkan dengan cara dikubur, bukan dengan dikremasi, bukan dengan cara dibakar, dikubur. Bahkan memasukkan mayit ke liang lahat ada enggak tuntunannya, doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Akidah Islam lengkap, ibadah Islam lengkap, muamalah Islam lengkap. Ajaran untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk kekerabatan, untuk masyarakat, untuk negara lengkap, antar negara lengkap. Masalah kecil, masalah besar ada, dunia akhirat ada. Bagaimana mungkin tentang puasa Ramadan yang itu termasuk rukun Islam yang 5? Kemudian Islam nggak mengajarkan tentang bagaimana mengakhiri dan mengawalinya, ya nggak? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan, Allah turunkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian 184, kemudian 185, kemudian 187. Kemudian 189 itu caranya memulai Ramadan dengan ru'yatul hilal. 189. Surat Al-Baqarah. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Orang-orang bertanya kepada wahai Nabi tentang ahillah. Apa ahillah? Ahillah itu jamak dari hilal. Hilal secara bahasa adalah bulan muda ketika tanggal 1, 2, dan 3. Ketika sudah tanggal 4 ke atas sampai 29 itu disebut qamarun. Begitu penjelasan sebagian ulama ahli bahasa Arab. Sehingga ahillah itu bentuk jamak. Namanya jamak lebih dari 1, 2, 3. Para sahabat bertanya tentang hilal-hilal. Maka itu dilihat, kelihatan. Bukan dengan hisab bukan ahillah. Syekhul Islam menjelaskan kenapa hilal disebut hilal. Karena dari kata ihlal. Apa ihlal? Ihlal itu artinya meneriakkan. Hilal disebut hilal ketika sudah dilihat dan diberitakan. Diketahui orang banyak, itu baru disebut hilal dalam bahasa Arab.
Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan wahai Nabi, jawab wahai Nabi, kenapa hilal tanggal 1 begini, tanggal 2 tambah ini, 3 tambah ini? Hiya mawaqitu linnas. Itu waktu-waktu yang ditetapkan untuk manusia, untuk ibadah manusia. Ya, baik untuk puasa atau masalah hutang piutang, ya, atau masalah perjanjian-perjanjian kalau dibutuhkan waktu menggunakan hilal. Wal haji, termasuk haji. Ya, haji itu ada mikot zamani, mikot makani. Mikot zamani itu ketetapan waktunya untuk ihram. Itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagaimana caranya? Hilal menetapkan itu. Kemudian mikot makani, ya, ketika orang pertama kali ihram. Kalau orang Madinah di Dzulhulaifah, ya, dan seterusnya. Orang Yaman dari Yalamlam, itu mikot makani. Dari mana mikot zaman ditetapkan? Dengan ru'yatul hilal. Begini Syekh Muhammad Rasid Ridha rahimahullah, tulis kitab Al-Manar, Tafsir Al-Manar dari Mesir. Belum jelas tentang ayat ini. Ayat ini sebagai dalil bahwa Allah menetapkan awal puasa dengan ru'yatul hilal. Kenapa? Itu lebih mudah bagi kaum muslimin. Semua orang bisa mengetahuinya. Ya. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan, Allah sebutkan caranya bagaimana dalam Al-Quran. Maka kita katakan Islam sempurna. Demikian pula dari hadis-hadis Nabi SAW. Kita sebutkan di sini halaman 20, perintah ru'yatul hilal. Nabi SAW memerintahkan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan dengan ru'yatul hilal. Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, hilal Ramadan. Wa aftiru, dan berbukalah kamu li ru'yatihi karena melihat hilal, hilal Syawal. Fa in ghubbiya alaikum, jika hilal terhalangi pada kamu, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu karena ru'yatul hilal. Para ulama mengatakan ru'yah di sini ru'yah basariyah. Rusak dengan ru'yah, melihat dengan pandangan mata, baik langsung maupun dengan alat teleskop. Tidak masalah. Sebagian orang sekarang memiliki pemahaman baru. Ru'yah di sini ru'yah ilmiah, melihat dengan ilmu. Pernah dengar nggak antum? Ada yang pernah dengar? Itu pemahaman itu menyelisih hadis ini sendiri. Bukankah Nabi mengatakan jika hilal tertutup? Ya enggak? Jika hilal tertutup, berarti dengan pandangan mata. Itu. Jadi dengan pandangan mata. Kemudian perintah Nabi, wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah kamu, Idul Fitrilah kamu karena melihat hilal, hilal Syawal. In ghubiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 15 sahabat. Begitulah banyak ulama mengatakan hadis ini mutawatir. Hadis ini mutawatir. Sumbernya lebih dari 15 sahabat. Syariat Nabi SAW berlaku semenjak beliau menyampaikan sampai hari kiamat. Tidak ada perubahan. Beliau Nabi terakhir, Al-Quran kitab terakhir. Bagaimana hukumnya ketika orang itu merubahnya, membatalkannya? Ya. Sebelum ru'yatul hilal sudah mengumumkan nanti Ramadan tanggal sekian, ya. Nanti tanggal 1 Syawal itu tanggal sekian. Berarti hadis ini nggak ada gunanya lagi. Iya nggak? Bagaimana hukumnya membatalkan sabda Nabi, utusan Allah? Yang beliau itu orang yang maksum, dijaga dari kesalahan. Bagaimana hukumnya seperti itu? Tentu tidak boleh. Apalagi orang yang menyatakan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syariat boleh berlaku sampai hari kiamat. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya. Sebagian orang mengatakan orang yang tidak mempelajari masalah hisab, mengatakan lu hisab udah pasti, Zat. Udah pasti kayak 2 kali 2 itu 4 pasti. Ya. Hisab itu banyak metodenya, Mas. Banyak metodenya. Saya pernah ikut seminar masalah hisab di Solo. Ya. Kemudian yang menyampaikan ini waktu itu dosen UMS, rahimahullah udah wafat. Ya, beliau menjelaskan tentang macam-macam. Ya. Kemudian waktu saya tanya, mohon maaf Pak tanya, kalau hisab itu sesuatu yang pasti, kenapa sering kita dapatkan perbedaan hasil perhitungan sesama ahli hisab? Kata beliau metode itu metodenya banyak macam-macam. Saya pakai metode ini. Oh berarti beda, banyak metodenya. Ini metodenya bukan satu. Jadi metodenya banyak banget. Ketika itulah kemudian saya baca, ternyata metode banyak sekali memang. Metode yang digunakan di Indonesia itu banyak banget. Ada metode yang sudah selayaknya nggak digunakan masih digunakan. Ya. Mungkin kita pernah mendengar ada hisab urfi. Ya, hisab urfi itu hisab secara kebiasaan, secara adat. Pokoknya kalau bulannya itu ganjil, ya, maka jumlah harinya 30. Kalau bulannya itu genap, maka 29. Ya. Karena Ramadan itu bulan ganjil, yaitu bulan ke-9, maka jumlahnya mesti 30. Itu urfi. Ini menyelisih kenyataan di zaman Nabi SAW, bahwa di zaman Nabi sering puasanya 29. Ada juga yang pakai hisab yang disebut dengan hisab takribi. Ya, tidak ahli hisab sudah berkumpul di Bogor, kemudian mengumpulkan tentang jenis-jenis hisab yang macam-macam. Salah satunya disebut hisab takribi. Hisab takribi ini hisab yang banyak salahnya, tapi di Indonesia masih banyak dipakai sebagian orang. Kemudian ada hisab lagi namanya tahqiqi. Tahqiqi itu masih kesalahannya masih ya akuratnya itu sedang. Kadang benar, kadang salah. Kali ini banyak salahnya. Kemudian ada lagi namanya tahqiqi kontemporer. Ini yang mending. Ya. Jadi banyak yang masih dipakai. Itu sistemnya. Belum sepakat tentang sistem. Pertama. Yang kedua, seandainya ahli hisab sudah sepakat sistemnya, seandainya semua orang Indonesia atau seluruh dunia sudah sepakat tentang sistemnya, masih ada satu masalah yang belum selesai sampai hari ini, yaitu bagaimana menentukan awal bulan Komariah. Ilmu hisab nggak punya itu. Islam punya. Semenjak awal Islam sudah menjelaskan kalau kelihatan hilal itu tanggal 1, kalau nggak kelihatan tanggal 30. Ilmu hisab nggak punya itu. Nggak punya sistem bagaimana penentuan awal bulan yang disepakati. Karena tidak punya, akhirnya terjadi perselisihan. Ada yang menggunakan hisab imkanur ru'yah, ada yang menggunakan hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal di Indonesia menggunakan ukurannya setelah maghrib. Tapi sebagian ahli hisab di Afrika ukurannya ketika fajar sodik. Mana yang mau dipakai? Apa dalilnya kebenarannya? Ya. Kemudian yang imkanur ru'yah. Ukurannya imkanur ru'yah itu kalau sudah di atas ufuk dan memungkinkan dilihat. Berapa derajat? Terjadi perdebatan yang panjang lebar. Ya, dulu beberapa tahun yang lalu, ya, menteri-menteri agama ASEAN menetapkan minimal 2 derajat. Beberapa tahun akhir-akhir ini menentukan minimal 3 derajat. Maka belum ada kesepakatan. Ya. Jadi ilmu hisab itu ilmu bukan berarti salah, bukan. Itu buatan manusia yang terus berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah maju. Ya, tetapi paling banter bisa mengetahui di mana letak hilal.
di mana letak hilal, berapa derajatnya. Sampai di situ aja. Tidak punya metode yang disepakati bagaimana menetapkan tanggal 1 Komariah. Penanggalan belum ada, karena belum ada terjadi perselisihan. Adapun Islam semenjak awal sudah menetapkan kelihatan hilal tanggal 1, nggak kelihatan tanggal 30. Semenjak awal. Maka kalau kita ikut agama akan bersatu. Ya, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat. Ya. Satu kota beda hari raya. Enggak pernah ada. Satu kota beda hari raya, enggak pernah ada. Begitu sebagian kaum muslim memunculkan hisab, terjadi satu kota beda hari raya, satu kecamatan beda hari raya, satu kelurahan beda hari raya, satu RW beda hari raya, satu RT beda hari raya, satu rumah beda hari raya, suami istri beda hari raya. Ada enggak? Ada enggak? Sesuatu yang memecah belah ini kebatilan, bukan kebenaran. Kebenaran itu menyatukan, bukan memecah belah. Itulah, maka kembalilah kepada agama. Taatlah kepada Allah Ta'ala yang maha tahu, yang maha bijaksana. Islam datang menyatukan, bukan memecah belah. Dan jangan lihat ukuran kebenaran itu golongan ini, golongan itu sedikit atau banyak, bukan. Lihatlah Al-Quran bagaimana, lihatlah hadis bagaimana, lihatlah ijma' bagaimana. Itulah ukuran kebenaran. Tidak akan berubah sampai hari kiamat, ukuran kebenaran. Kemudian yang kedua, tentang larangan memulai puasa, mengakhiri puasa tanpa ru'yatul hilal. Dilarang oleh Nabi. Nabi mengatakan, la tasumu hatta tarawul hilal. Kamu jangan puasa sampai melihat hilal. Jangan puasa sampai melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu. Kamu jangan Idul Fitri berbuka sampai melihat hilal. Ya. Bukan berarti wajib ain, enggak, ini wajib kifayah. Melihat hilal wajib kifayah. Alhamdulillah Indonesia sudah melaksanakan. Ya. Sekarang lebih dari 100 titik untuk melihat hilal. Dengan dibantu teleskop, dibantu ilmu hisab. Ilmu hisab mendukung agama. Jangan dipertentangkan dengan agama. Ya. Ilmu hisab mendukung, oh ini hilal di sini letaknya. Bagus, begitu seharusnya. Ilmu mendukung agama, bukan dipertentangkan dengan agama. Ya. Lebih dari 100 tempat, alhamdulillah. Kemudian setelah itu semua diundang untuk sidang, untuk merukunkan kaum muslimin. Ya. Bukankah Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Kalau kita ikut agama ini akan bersatu. Kalau orang fanatisme golongan, kelompok organisasi, lihatlah apa yang terjadi. Realita yang ada. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jika hilal terhalangi kamu, maka hitunglah. Maksudnya hitunglah bulan itu 30 hari. Bukan hitunglah kemudian hisablah. Enggak. Kemudian yang ketiga, jika hilal Ramadan atau Syawal tidak terlihat, maka digenapkan bulan itu 30. Yang keempat, larangan di hari syak, puasa di hari syak. Ya. Hari syak itu adalah hari tanggal 29 Sya'ban. Esoknya ada kemungkinan 1 Ramadan atau kemungkinan 30 Sya'ban. Waktu itu kemudian mendung, nggak kelihatan hilal. Berarti hari syak setelah itu. Apa perintah Nabi? Kita nggak kelihatan, genapkan hitungan 30. Untuk apa itu? Supaya umat Islam kumpul sama-sama, bareng-bareng. Itu salah satu tujuan Islam yang besar, bersatu di atas kebenaran. Ya, yang ini sering dilupakan orang. Syekhul Islam pernah menjelaskan kenapa golongan yang selamat disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan sunnah dan mereka berjamaah, bersatu. Jangan hanya memikirkan mengikuti kebenaran tapi memecah belah, jangan.
nanti menyelisih ya nama ahlu sunnah wal jamaah. Berusaha ikuti sunnah Nabi dan berjamaah. Ya, berjamaahnya sering orang menyepelekan. Ya, padahal Islam sudah memberikan contoh-contohnya, jalan-jalannya. Ya. Nabi SAW melarang puasa di hari Syak. Oleh karena itulah Ammar bin Yasir beliau mengatakan man shamal yaum alladhi yasuku fihi nas faqad asabal Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa di hari orang-orang ragu padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jauh-jauh hari orang sudah menetapkan ya nanti tanggal 1 Ramadan ya hari ini tanggal sekian. Idul Fitrinya hari ini tanggal sekian. Jadi hari ini sudah nggak ada gunanya kan? Ya enggak? Larangan di hari Syak nggak ada gunanya. Kemudian perintah undang-undang itu nggak ada gunanya. Larangan tamu itu nggak ada gunanya. Berapa banyak hadis yang dibatalkan dengan itu? Bagaimana hukumnya orang membatalkan sabda Nabi? Dan beliau itu utusan Allah Ta'ala. Beliau manusia yang maksum. Dengan selain beliau bisa salah bisa benar. Selain Nabi bisa salah bisa benar. Dengan Nabi itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Maksum. Ya. Kemudian yang kelima, ketetapan berpuasa bersama orang banyak. Nabi SAW telah menetapkan bahwa mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan bersama orang banyak. Nabi bersabda, "Shaumu yauma tasumun." Puasa itu hari kamu semua berpuasa, wal fitru yauma tuftirun. Berbuka adalah hari kamu berbuka, wal adha yauma tudhahun. Dan adha adalah hari kamu semua menyembelih kurban. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lafaz beliau juga riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Imam Abul Hasan As-Sindi rahimahullah beliau mengatakan maksud hadis ini ya, bahwa berpuasa Idul Fitri bersama ulil amri. Karena dengan begitu akan bersama-sama mengawali bersama-sama, menghadiri bersama-sama, Idul Adha bersama-sama. Ya. Karena kalau tidak, kalau orang ikut golongannya, kelompoknya, organisasinya, berapa banyak organisasi yang ada di Indonesia? Ya kan? Berapa banyak jamaah yang ada di Indonesia? Banyak banget. Ya. Kalau setiap golongan mengikuti golongannya masing-masing, ya, nanti ada yang menggunakan dengan teori pasang surut air laut. Ada enggak? Ada yang menggunakan teori SMS dengan Allah Ta'ala. Ya enggak? Ada yang menggunakan ini. Di mana persatuan Islam? Di mana perintah Allah untuk bersatu? Di mana letaknya? Di mana letaknya? Ya. Di mana ketaatan kita kepada Allah yang merintahkan bersatu? Di mana ketaatan kita kepada Rasulnya dalam bab seperti ini? Lihatlah bagaimana Islam datang di zaman jahiliyah yang orang itu bermusuhan, fanatisme kabilah, golongan kelompok hilang dengan sebab Islam. Hilang dengan sebab Islam. Dengan sebab iman Islam. Bagaimana mungkin sekarang sudah satu kemudian dipecah belah dengan hal yang baru dalam agama? Tahu nggak kita bahwa pertama-tama sebagian kaum muslimin menggunakan hisab dalam Ramadan itu setelah 3 abad Nabi wafat. Dan masuk ke Indonesia itu di awal abad 20. Berarti Islam sudah lama, sudah sempurna. Dan ilmu terus berkembang. Allah Maha tahu semuanya. Dan teori-teori tentang bumi antariksa juga berkembang. Ya, yang saya sebutkan tadi di antara contohnya. Buku-buku hisab zaman dahulu, ya, di awal-awal abad 20 masih menggunakan teori heliosentris, geosentris. Setelah itu berubah menjadi teori heliosentris setelah itu. Teori-teorinya berkembang dan berubah. Islam tetap nggak ada perubahan. Ayatnya begini, hadisnya begini, inilah yang akan menyatukan. Ya.
Itu. Kemudian yang keenam, yang berhak menetapkan itu pemerintah kaum muslimin. Ya, begitulah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ibnu Umar mengatakan, taro'an nasul hilal. Orang-orang berusaha melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Maka aku memberitakan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihatnya. Fasamahu, beliau pun berpuasa, wa amaron nasa bisyami, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Lihatlah bagaimana keteraturan Islam, kerapian Islam, kesempurnaan Islam. Ya. Kemudian jika salah menetapkan ya dengan sebab nggak kelihatan, kemudian dianggap tanggal 30, ternyata itu tanggal 1 umpamanya, nggak ada masalah. Allah itu maha tahu, Allah maha pemaaf, kesalahan yang nggak sengaja nggak berdosa. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi sholat Idul Fitri tanggal 2 Syawal. Dan Nabi benar dalam hal itu, nggak ada salah Nabi, nggak ada yang salah dalam bab ini. Kenapa? Karena Islam itu datang untuk menyatukan. Ya, menyatukan. Bukan harus ikut realita yang ada. Ini kadang-kadang orang salah paham. Orang itu harus ikut realita. Enggak. Ya, enggak harus realita, yang harus ikut itu ikut syariat Allah Ta'ala. Orang melakukan ghibah, itu realita apa enggak? Ghibah itu realita apa enggak? Realita. Tapi menurut Islam dosa besar. Orang melihat orang lain berzina. Ya, saksinya mungkin 1 atau 2 atau 3. Boleh enggak orang ini bersaksi mengatakan ya, menuduh orang berzina padahal dia melihat langsung? Boleh enggak dia? Menurut syariat enggak boleh. Islam mewajibkan harus mendatangkan 4 orang saksi. Dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Kalau orang menuduh orang lain berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, Allah hukum mereka orang fasik. Walaupun mereka benar, walaupun mereka jujur, walaupun itu realita. Islam memerintahkan ikut syariat, bukan realita. Paham maksudnya? Ya. Orang yang menuduh orang lain berzina, ya, hanya dengan 1 saksi, walaupun dia jujur, walaupun realita, gak boleh bersaksi. 2 orang gak boleh bersaksi, 3 orang gak boleh bersaksi, 4 orang baru boleh bersaksi menurut syariat. Al-Quran, surat An-Nur ayat yang keempat. Kalau nekat tanpa 4 orang saksi disebut qadhaf, dan qadhaf itu dosa besar. Hukumannya 80 kali cambukan. Dan Khalifah Umar pernah melakukannya, mencambuk 3 orang. Ketika mereka bersaksi, kami melihat orang berzina. Siapa saksimu? Fulan. Siapa lagi? Fulan. Siapa lagi? Kurang 1. Enggak ada. Umar perintahkan cambuk mereka 80 kali. Kalau salah mereka, saya benar melihat, kamu tadi cambuk lagi. Ya, kata sahabat Umar, sudah Khalifah, udah dicambuk sudah. Lihatlah, kita harus ikut syariat, bukan harus ikut realita. Tahukah kita ketika Nabi SAW ke Madinah, apa kata beliau tentang kiblat? Madinah di mana letaknya dengan Mekah? Utaranya. Ketika orang Madinah sholat menghadap ke Makkah, menghadap ke mana? Ke selatan. Apa kata Nabi SAW tentang kiblatnya orang Madinah? Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat. Orang mau menghadap ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, kiblat semua. Kata Nabi SAW, itulah syariat. Tidak harus pas sudutnya sekian derajat, enggak harus. Untuk realitanya sana loh. Kalau nanti ke kanan sedikit ketabuk gitu. Ketabuk, bukan ke Mekah. Kita nggak harus ikut realita. Syariatnya bagaimana? Ya, apakah Nabi nggak dipakai dalam bab ini? Sabda Nabi nggak dipakai dalam masalah agama? Ya. Orang namimah itu realita nggak namimah?
Namanya itu realita, enggak dusta. Tapi dalam Islam apa? Dosa besar diancam dengan enggak masuk surga. Ini realita. Orang menukilkan omongan orang kepada orang lain supaya enggak akur. Itu realita. Tapi enggak boleh dalam Islam. Kenapa Islam itu datang untuk menyatukan, untuk mendamaikan, untuk mempersatukan? Bukan untuk memecah belah, bukan untuk memusuhi satu sama lain, bukan. Ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin ya tidak atau kurang menyadari dalam bab ini. Ya. Selanjutnya yang ke-8 tentang siapa yang wajib berpuasa. Ada beberapa syarat-syarat puasa yang dijelaskan para ulama. Ya, pertama seorang muslim, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat mampu berpuasa, yang kelima khusus wanita bersih dari haid dan nifas. Seorang muslim karena memang Allah menyerukan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, alaikum ya itu salah ketik ya, harusnya nyambung. Ya, alaikum harusnya nyambung. Ya. Wahai orang yang beriman diwajibkan berpuasa atas kamu. Berikatulah orang yang kafir ya, amalannya enggak akan diterima. Karena iman termasuk syarat sahnya amal. Kemudian baligh dan berakal. Ya, baligh, berakal dan baligh. Ya. Tidak berakal orang gila, enggak wajib. Oh, enggak bisa niat, enggak bisa apa-apa. Baligh, ya, Nabi SAW mengatakan rufi'al qalam an thalathatin. Pena diangkat dari 3 orang. Ini kewajiban tidak mengenai mereka, dosa enggak ditulis 3 orang ini. Siapa mereka? Yang pertama anin naim hatta yastaiqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, mungkin enggak orang tidur berbuat dosa atau kesalahan. Mungkin enggak orang tidur kemudian misuh-misuh mamanya. Ya, atau mungkin mukul sana mukul sini mamanya. Mungkin enggak? Saya pernah ketemu seorang guru bela diri. Ya, beliau bercerita tentang menantu dan anaknya. Ya, menantunya itu juga muridnya bela diri. Anaknya putri, ya, diajari bela diri. Ya. Itu katanya menantunya kalau tidur itu ya. Itu yang cerita itu bapaknya. Ya, saya ketemu di sebuah pondok. Ya. Jadi pas tidur, wah, nggak tahu mimpi apa pokoknya. Itu seandainya kena ya nggak dosa. Tapi kalau sadar dosa mukuli orang dengan tanpa sebab. Wa anisobi hatta yahtalim. Yang kedua ya, dari anak kecil sampai dia dewasa. Dia dewasa terjemah dari yahtalim. Yahtalim dari kata ikhtilam. Ikhtilam artinya mimpi basah. Berikatulah ya, inilah ya, mengetahui dewasa itu salah satunya mimpi basah. Ya. Atau dengan usia 15 tahun ke atas bagi laki-laki. Ya. Atau sudah tumbuh tanda-tanda kedewasaan. Ya. Ada jambang, ada kumis ya. Atau bagi wanita sudah datang bulan. Ukurannya bukan 18 tahun ke atas. Ya, karena kalau di Indonesia kan 18 tahun ke atas. Orang mau beli rokok, umurmu ibu oleh 17, urung entuk. Urung dewasa. Nah, sekarang banyak anak-anak nakal ya, berkelahi, membunuh, melukai, umurnya 16, umurnya 15, 14, gitu. Ya kan? Dianggap masih anak-anak. Dulu kan nggak kena hukuman dulu. Ya. Sekarang karena banyaknya akhirnya katanya kena hukuman separuh katanya. Ya. Dalam Islam bukan 18 tahun ke atas dewasa itu. Tadi ukurannya laki-laki 15 tahun ke atas, atau kalau perempuan sudah datang bulan, atau sudah mimpi basah. Itu bisa jadi umur ya 16 atau kurang dari itu, bahkan sebagian anak SD wanita sudah ada yang datang bulan zaman sekarang. Ya.
Yang ketiga, walil majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia berakal. Ya. Kemudian walaupun anak kecil tidak wajib puasa, orang tua berkewajiban melatih. Ya. Para sahabat dulu melatih anak-anaknya. Ya. Dilatih puasa. Ya. Kalau dulu waktu saya kecil dilatih puasa beduk. Ya. Ngertos mboten puasa beduk. Ya. Ada lagi puasa dangdek katanya. Yang wis padang gedeke kena mangan le. Zaman dahulu kan rumahnya dari gedek. Ya. Kata para ulama ya dilatih sehari. Ya. Dilatih sehari. Kayak para sahabat ini melatih sehari. Ya, kalau minta makanan kasih mainan, diselamur, ya diajak main apa supaya lupa. Kemudian yang keempat, mampu berpuasa. Itulah orang yang tidak mampu dengan sebab tertentu ada keringanan. Ya, karena seluruh syariat ini kewajibannya tergantung dengan kemampuan. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan suatu kesempitan untuk kamu dalam agama. Allah juga berfirman dalam surat At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak memberikan beban ke satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, ya syarat wajibnya khusus bagi perempuan bersih dari haid dan nifas. Nabi SAW ketika menjelaskan bahwa wanita itu kurang agamanya dibandingkan laki-laki, beliau bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum." Bukankah jika wanita sedang haid dia tidak melakukan sholat dan berpuasa? Berarti berkurang agamanya. Ya. Kulna bala. Para wanita menjawab iya. Qala fadzaliki min nuqsani diniha. Beliau bersabda itu di antara kekurangan agama wanita. Ya, laki-laki terus wajib untuk sholat, berpuasa, enggak ada hentinya. Perempuan ada waktu yang enggak boleh berpuasa. Kemudian jika keduanya telah bersih, keduanya wajib qadha untuk puasa. Adapun sholatnya tidak ada wajib qadha. Yang berikutnya orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa, ya, ada dua golongan, ya. Boleh tidak berpuasa kemudian bayar fidyah atau denda. Hal ini untuk tiga golongan manusia. Ya, pertama orang tua, laki-laki perempuan, ya sudah keberatan puasa, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 184, ya, itu keliru, ya. Halaman 34, baris terakhir paling bawah, itu tertulis surat Al-Baqarah 286, yang benar 184. Ya, ini saya katakan tadi namanya buatan manusia. Ya, ada salah, ada kurang, hal yang wajar. Ya. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya kemudian tidak berpuasa, fidyatun ta'am miskin, wajib bayar fidyah, denda ta'am miskin, yaitu memberi makan seorang miskin. Yang dimaksudkan orang keberatan ini, Abdullah bin Abbas menerangkan, yaitu laki-laki atau perempuan sudah tua enggak mampu berpuasa. Ya, maka dia bayar fidyah. Apa fidyah itu? Denda itu ta'amu miskin, makanan seorang miskin. Sekali memberi makan seorang miskin. Bagaimana jika memberi 2 orang atau memberi lebih dari sekali atau 3 kali umpamanya? Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Mau 2 orang atau lebih dari sekali, yaitu kebaikan, tapi bukan kewajiban. Yang kedua, orang sakit tanpa harapan sembuh. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la yurahhas fi hada illa lilladzi la yutiqus siyam.
Tidak diberi keringanan dalam bab ini kecuali orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu tua, sebagaimana disebutkan hadis sebelumnya, au maridin wala yusfa, atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Ya. Kemudian yang ketiga, wanita hamil atau menyusui, ya, mereka diberi keringanan tidak berpuasa jika berat berpuasa. Jadi wanita hamil jika mampu berpuasa nggak ada masalah. Wanita menyusui jika mampu berpuasa nggak ada masalah. Tapi jika keberatan maka boleh berbuka. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi. Ya, jadi Anas bin Malik yang terkenal pembantu Nabi itu namanya Anas bin Malik Al-Ansori. Ya, adapun ini Anas bin Malik Al-Ka'bi ini sahabat, ya, itu hadisnya cuma satu tok. Hadisnya cuma ini, enggak ada yang lain. Adapun Anas bin Malik Al-Ansori hadisnya ribuan. Dari Nabi SAW hadisnya ribuan. Nabi SAW bersabda, "Innallaha ta'ala wada'a lil musafir as-saum wa satras shalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala menggugurkan puasa dan setengah salat, ya, bagi musafir. Jadi musafir enggak wajib puasa. Kalau mau puasa boleh enggak? Boleh. Tapi kalau keberatan puasa jangan puasa, nanti qadha. Allah gugurkan separuh salat bagi musafir, yang 4 rakaat jadi 2, namanya salat qashar. Walil hamil awil murdi as-saum. Allah juga menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui yang keberatan puasa. Ya, cuma ulama beda pendapat. Setelah itu apakah dia kemudian qadha? Ini pendapat sebagian ulama. Apakah dia itu fidyah saja? Itu pendapat sebagian ulama. Atau bahkan itu qadha dan fidyah, menurut pendapat sebagian ulama yang lain. Yang ada riwayat dari sahabat, dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yang kita sebutkan di sini banyak riwayatnya, cukup dengan fidyah saja. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni, ya, tidak ada sahabat lain menyelisihinya. Ya, maka ini yang lebih diikuti, walaupun kita tahu ada khilaf dengan para ulama. Ya, termasuk banyak ulama di Saudi itu berpendapat dengan qadha. Ya, karena dianggap seperti orang sakit. Kemudian berikut yang kedua, diberi rukhsah tidak puasa, kewajiban qadha, halaman 39. Ada 2 golongan, yaitu orang musafir dan orang yang sakit, yang tadilah kita sebutkan. Kemudian kita kasih tambahan di sini bahwa pekerja berat juga harus berpuasa. Di zaman Nabi banyak orang kerja berat, orang kerja di perkebunan berat. Tidak ada riwayat bahwa dibolehkan untuk enggak puasa. Ya. Bahkan Al-Lajnah Daimah di Saudi pernah ditanya tentang orang kerja di peleburan baja. Boleh enggak berpuasa? Jawabannya enggak boleh, kamu harus berpuasa. Ini kewajiban dari Allah Ta'ala. Masa kerja bisa kerja yang lain, atau mungkin libur dulu. Ya. Itu sampai dikitukan oleh para ulama. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang merasa kerja berat, kadang-kadang takut bayangannya sendiri. Wah, aku yang poso ra kuat. Padahal belum dicoba. Ya, padahal ketika dicoba juga bisa. Wah, ada pemain bola itu ada yang puasa kok. Ada enggak? Ada pemain bola yang puasa. Ada, dia kuat Yuan. Ya. Jangan takut bayangan sendiri, dicoba dulu. Yang nanti semaput, oh berarti kue loro. Dapat rukhsah karena loro, bukan karena kerja berat. Kemudian yang berikutnya ke-10 rukun puasa. Ya, rukun itu sesuatu yang harus ada dalam puasa. Ya, jika tidak, puasa tidak sah. Sebagian ulama menyebutkan puasa itu rukunnya 2. Pertama niat, yang kedua imsak. Ulama beda pendapat sesungguhnya niat itu masuk rukun atau syarat. Ya. Ulama sepakat niat itu wajib, tapi apakah maksudnya syarat atau rukun? Terjadi khilaf dan para ulama. Ya. Bedanya apa kalau syarat itu di luar puasa? Kalau rukun di dalam puasa. Ya. Maka ini bisa masuk ke syarat, bisa masuk ke rukun.
Niat itu ada dua macam makna, ya. Niat maksudnya untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain, membedakan ibadah dengan perbuatan sehari-hari, maka harus ada niat dalam hati. Ya, insya Allah besok puasa. Ya. Yang kedua, niat maksudnya ikhlas, cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk puasa wajib, termasuk puasa Ramadan, ya, mayoritas ulama berpendapat niatnya harus di malam hari. Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yujm isyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Karena mayoritas ulama mengatakan harus niat di malam hari. Mayoritas ulama untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah boleh di siang hari sebelum makan atau minum. Ada khilaf dari para ulama, apakah niat cukup sekali untuk 1 bulan atau setiap malam harus ada niat? Mayoritas ulama mengatakan setiap malam harus ada niat. Sebagian ulama mengatakan cukup 1 bulan, kalau dianggap 1 rangkaian. Ya, yang lebih kuat wallahu alam mayoritas ulama. Kenapa? Karena setiap 1 hari itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, karena mulai dengan sahur, dengan fajar shadiq sampai matahari tenggelam. Nah, itu sudah nggak puasa lagi. Maka setiap itu harus ada niat sendiri-sendiri berdasarkan zahir hadis ini juga. Kemudian niat itu amalan hati. Ya, tidak ada disyaratkan dengan lidah. Ya, dan itu disebutkan ijma' para ulama. Seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita nukilkan di sini. Imam Nawawi, seorang ulama besar Syafi'iyah, mengatakan la yasihhu shaum illa binniyah. Puasa tidak sah kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, letak niat dalam hati. Wala yustaratun nutqu bila khilaf. Masalahnya tidak ada persisahan pendapat di antara para ulama. Ya. Di sebagian tempat kan setelah salat tarawih biasanya ada yang imam memimpin, ya, ikrar niat. Ya. Udah gitulah pentingnya kita belajar. Ya, karena kalau nggak belajar, awal puasa salah, nanti akhirnya puasa bisa salah juga. Yang kedua, imsak. Imsak artinya menahan diri. Ya, dari semua pembatal puasa, kapan mulainya? Terbit fajar shadiq sampai matahari tenggelam. Allah berfirman, wa kulu wasrobu, ya, silahkan makan, silahkan minum di malam hari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Berarti fajar shadiq ini mulainya imsak. Dengan munculnya fajar shadiq ini waktunya adzan subuh. Sehingga imsak yang benar itu mulainya ketika adzan subuh yang tepat waktu, ketika terbit fajar shadiq. Ya, adapun yang orang banyak membuat sekarang imsak 10 menit sebelum adzan subuh, itu kata mereka kehati-hatian. Ya enggak? Tapi boleh enggak kehati-hatian merubah agama? Boleh enggak? Dengan alasan hati-hati merubah agama? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Kemudian Allah mengatakan tsumma atimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan siam sampai lail, sampai malam. Lail itu artinya malam. Malam dalam bahasa Arab enggak harus gelap. Malam dalam bahasa Arab itu ukurannya bundaran matahari tenggelam itu sudah malam. Walaupun kelihatan masih padang. Ya, dan bahasa kita mungkin menyebut iki jek sore. Ya, ya kan? Iki jek sore urung peteng ya. Wis buka. Nah, jangan kita pahami dengan bahasa kita malam itu gelap. Ya. Lail itu ukurannya bundaran matahari tenggelam itu lail. Ya. Kemudian yang berikutnya pembatal puasa. Ya. Makan minum dengan sengaja pertama. Jadi kalau nggak sengaja maka tidak batal. Ya, jadi yang lali boten batal. Yang ngelali dosa.
Yang kedua mubasyarah, ya. Hubungan suami istri batal. Ya. Kemudian yang ketiga sengaja muntah. Ini batal menurut sebagian ulama dan ini hadisnya. Yang keempat membatalkan niat. Ini batal menurut sebagian ulama. Karena niat termasuk rukun tadi, sehingga harus ada terus. Yang kelima khusus wanita kedatangan haid atau nifas. Ya. Yang ke-12 pembahasan berikutnya hukum dan adab seputar sahur. Ya. Apa sih makna sahur? Sahur artinya makanan atau minuman di waktu sahar. Ya, halaman 51. Makanan atau minuman di waktu sahar. Apa sahar? Sahar itu akhir malam sebelum subuh. Akhir malam sebelum subuh. Ya. Yang kedua perintah melakukan sahur. Ya, Nabi mengatakan tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Hendaklah kamu makan sahur, sesungguhnya di dalam sahur terdapat barokah. Ya, barokah maksudnya berkah, dapat pahala. Itu akhirat. Berkah secara duniawi badannya lebih sehat, lebih kuat. Yang ketiga, sahur tidak harus makan besar. Ya, boleh minum seteguk air sudah disebut sahur. Nabi SAW bersabda, as-sahuru akluhu barokah. Sahur itu makanan yang barokah. Fala tada'uhu. Janganlah kalian meninggalkannya. Walau ayyad zara'a ahadukum jar'atan min ma'in. Walaupun hanya menelan seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Ya. Kemudian yang keempat, sebaik-baik sahur adalah kurma. Ya, ini masya Allah ya, karena kurma itu banyak energinya ya dan mudah diserap tubuh. Apakah wajib? Enggak wajib. Yang kelima, anjuran mengakhirkan sahur. Itu kebiasaan Nabi dan para sahabat-sahabat. Yang keenam, akhir waktu sahur adalah terbit fajar sodik dengan terang. Nabi SAW bersabda, al-fajru fajron. Fajar ada dua. Fa'amal awal, adapun fajar pertama, yaitu fajar kadhib, fajar dusta. Fa'innahu la yuharrimut ta'am, wal yuhillus sholah. Ya, itu tidak mengharamkan makanan, sahur masih boleh. Wal yuhillus sholah, tidak menghalalkan sholat. Sholat subuh belum halal, masih haram. Karena waktunya masih belum masuk. Fa'amathani, adapun fajar kedua, fa'innahu yuharrimu ta'am, mengharamkan makanan, waktu sudah mulai puasa, mulai imsak, wa yuhillus shalah, dan menghalalkan salat. Salat subuh sudah boleh. Ya, ini hadis dari Imam Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ketujuh, adzan subuh sebelum waktunya tidak menghalangi sahur. Ya, karena di zaman Nabi SAW adzan subuh 2 kali. Adzan subuh di waktu fajar kadhib, itu biasa yang adzan Bilal di zaman Nabi. Yang kedua, adzan subuh di waktu fajar sodik, yang biasa adzan Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Maka kalau adzan subuh belum masuk waktu, masih boleh makan dan minum. Kalau adzan subuh sudah masuk waktu, tapi orang sedang makan gimana? Apa dilepeh? Ya, dimuntahkan sebagaimana anggapan sebagian orang. Kita lihat bagaimana sabda Nabi SAW dalam bab ini. Beliau bersabda, idza sami'a ahadukum munida, apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan, maksudnya adzan subuh setelah masuk waktu. Ya, halaman 57. Wal inna'u ala yadih, sedangkan bejana makanan masih ada di tangannya. Fala yadhuhu, maka janganlah ia meletakkannya hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga ia menyelesaikan hajatnya, sahurnya. Selesaikan. Ini ngambung tanduk alit. Yang tanduke ngombe tok iso ora apa-apa, ndak keselekan. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tobari ada tambahan, wa kanal muadzin yuadzin idza bazaghal fajru. Muadzin mengumandangkan adanya jika fajar telah terbitnya. Fajar itu ya, salah ketik fajar.
Ya, berarti ini ketika sudah masuk waktu. Begitu pula pendapat para ulama. Ya, Hisham bin Urwah mengatakan bapakku yaitu Urwah bin Zubair berfatwa dengan ini. Ya, Urwah bin Zubair itu cucu Abu Bakar As-Siddiq. Dia seorang ulama tabi'in berfatwa dengan fatwa ini. Ya. Ya, bagaimana jika tidak mendengar adzan, mendengar iqamah? Ya. Itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, Umar sedang bawa gelas pada air, kemudian iqamat. Nabi ditanya, asrabuha ya Rasulullah, bolehkah aku minum? Kata Nabi, ya. Maka beliau minumnya. Tapi ingat zaman dahulu nggak ada pengeras suara, bisa jadi orang ya, ternyata udah iqamat. Ya sekarang adzan di mana-mana, jangan disengaja. Nggih, adzan terus nggowo cangkir. Engko yen komat aku langsung ngombe. Itu tuntunannya Umar bin Khattab. Itu namanya sengaja. Enggak boleh gitu. Yang ke-13 meninggalkan lahwun dan rafath. Ya, perkara sia-sia. Demikian pula ucapan-ucapan yang buruk, yang jorok, yang kotor harus ditinggalkan. Kemudian berteriak-teriak, bertengkar harus ditinggalkan. Seluruh maksiat harus ditinggalkan, berdusta, menipu, berbuat bodoh, ganggu orang, ya, nguncali mercon wong liwat, ya, itu harus ditinggalkan. Supaya apa? Supaya pahala puasanya ya bisa didapatkan. Jangan sampai termasuk sabda Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Sebagian orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar, ya, karena tidak menjaga adab-adabnya. 14 adab berbuka, ya. Pertama, kapan waktunya? Yaitu ketika bundaran matahari telah tenggelam, itu waktu berbuka. Ya. Bundaran matahari tenggelam itu waktunya adzan maghrib. Ya. Tidak mesti sesuai dengan jadwal. Ya, karena seperti di Sragen, ya, Sragen yang paling barat dengan paling timur, apakah bundaran matahari tenggelam sama? Tidak sama. Ya, buktikan, coba, nggih, sing paling etan namanya pengelon bel-belan, ndelok anu yo, sering angslup, jam piro? Cobalah. Kalau ingin tahu bukti dengan nyata, enggak sama. Syekh Utsaimin mengatakan, ba'dul juhala yara syamsa ghabat bi'ainihi. Sebagian orang bodoh melihat dengan matanya matahari sudah tenggelam. Walakinahu la yuftir, tetapi dia belum berbuka. Limada, kenapa? Yaqul, dia mengatakan, ma'udhin, ini belum dikumandangkan adzan. Wal ibratu bi ghurubi syamsi wa laysat bil adzan. Ya. Yang digunakan ukuran itu tenggelamnya matahari, bukan adzan, bukan jadwal adzan. Ya. Tapi jangan dikira-kira, ya. Yang kedua, menyegerakan berbuka, itu sebab meraih kebaikan. Yang ketiga, Nabi SAW segera berbuka jika matahari telah tenggelam. Ya, jadi matahari tenggelam diperintahkan buka dulu. Ya, itu hadisnya bisa dilihat di sini. Yang keempat, para sahabat juga menyegerakan berbuka. Yang kelima, berbuka dengan kurma atau air sebelum sholat maghrib. Ya, jadi berbuka tidak harus makan besar dahulu. Ya, sebaiknya buka itu ya ringan dulu lah, kurma, air atau buah, terus sholat sih. Rodok melorot terus tambah sing gede. Ya. Kalau langsung makan besar enggak sholatnya malah keri. Yang keenam, ya, memperbanyak doa. Ya, ini kita kasih contoh yang ketujuh. Yang kedelapan, pahala memberi buka orang yang berpuasa. Yang terakhir, kegiatan bulan Ramadan. Ya, pertama berpuasa di siang hari. Yang kedua, sholat tarawih di malam hari. Yang ketiga tadi, di antara kegiatan yang dituntunkan memberi buka kepada orang yang berpuasa. Yang keempat, dianjurkan memperbanyak sedekah. Yang kelima, ya, dianjurkan banyak qiraatul Quran. Ya, karena memang Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW itu ketika bulan Ramadan biasa i'tikaf 10 hari dan beliau setor sama malaikat Jibril. Setor dengan hafalan beliau 30 juz. Ya, setor. Ketika
tahun terakhir beliau etikaf 20 hari. Dan beliau setornya 2 kali khatam 2 kali. Di Nabi SAW biasa khatam ketika Ramadan khatamnya sekali. Tapi dia Ramadan terakhir khatamnya 2 kali. Ya, mungkin kita bisa berusaha seperti itu. Ya, minimal sebulan khatam lah. Minimal. Ya, berarti sehari berapa itu minimal? Minimal sehari 1 juz. Tapi jangan 1 juz semua terus kedodoran kan. Ya, jadi sehari diusahakan lebih dari 1 juz lah. Itu suatu ketika pas rodok repot di tabungan sih. Ya, diusahakan. Sebagian orang Ramadan malah sibuk membuat apa niku bazar. Bukan sini ya, sana ya. Bukan sini, sana jauh-jauh sana. Ramadan buat bazar, buat pasar malam, jalan-jalan. Padahal Ramadan tidak selamanya. Ya, taib. Yang keenam, berusaha mencari Lailatul Qadar. Beberapa hari yang lalu saya lihat, masya Allah ya, sebuah video. Ya, ada seorang pegawai NASA Amerika. Ya, beliau menjelaskan bahwa beliau melihat satu fenomena yang aneh di satu malam bulan Ramadan di waktu malam yang akhir. Yang setelah itu beliau menyimpulkan dan beritahu ke teman kaum muslimin, oh itu malam Lailatul Qadar katanya. Ya. Setelah itu beliau meyakininya dan beliau masuk Islam dan dipecat dari NASA. Antum bisa lihat beritanya. Jika itu betul, masya Allah, itu bukti kekuasaan Allah Taala, kebesaran Allah Taala. Ya, ada pegawai NASA dipecat gara-gara masuk Islam dengan sebab beliau meyakini melihat malam Lailatul Qadar. Antum bisa cari videonya. Yang ketujuh, etikaf. Ya, dianjurkan etikaf. Ya, walaupun di sana ada khilaf para ulama, apakah etikaf itu di sembarang masjid, apakah cuma 3 masjid? Ya, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, di antara yang menyatakan hanya 3 masjid, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman dari kalangan sahabat. Dari kalangan tabi'in Sa'id bin Musayyib. Ya, ulama zaman sekarang seperti Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ya, dari Yordania. Syekh Ali bin Hasan Al-Khalabi, ya, dari Yordania, beliau menulis kitab khusus dalam bab ini dengan judul Al-Insaf fi Ahkamil I'tikaf. Juga salah seorang ulama dari Yaman namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi Al-Yamani. Kemudian kitab khusus dalam bab ini, itu khusus di 3 masjid. Kemudian ulama yang lain berpendapat boleh di sembarang masjid. Ya. Yang ke-8 tentang umroh di bulan Ramadan. Ya, ada keistimewaan yang mana Nabi SAW pernah bersabda, fa inna umratan fi Ramadan, sesungguhnya sekali umroh dalam bulan Ramadan, taqdi hajatan, menyamai sekali haji, au hajatan ma'i, atau sekali haji bersamaku. Ya, demikian yang kita sampaikan. Alhamdulillah selesai dari muqaddimah sampai penutup. Ya, dan waktu yang juga pas, ya, sesuai dengan jadwal. Ya, kemudian waktu kami serahkan kepada pengacara. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada Ustadzina Al-Fadil yang telah menyampaikan materi yang masya Allah ringkas tapi padat, dan ini bisa dipegang terus ya. Ini saya ceritakan pertama 2017 masih ada kitabnya ini karena terulang-ulang dan sangat bagus sekali ya. Kemudian kita masuk ada sesi tanya jawab. Kita serahkan dulu kepada ya yang hadir dulu, terus kemudian nanti ada yang lewat WA baru kita serahkan. Ini waktunya sampai kurang lebih setengah jam, baru nanti door prize. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Dari Heri Bengkok Ustadz. Terkait dengan fidyah dan rusuh puasa. Ini ada saudara yang qadarullah sebelumnya sakit, tapi beliau sudah merasa agak sehat. Dokter menyarankan beliau itu tidak puasa, tapi beliau bersemangat kan sudah sepuh, pokoknya aku kudu poso gitu. Sehingga suaminya tanya, ini apakah boleh hanya fidyah saja dengan petunjuk dokter, tapi beliaunya yang sakit itu
bersemangat dan pokoknya pengen poso gitu. Itu mohon penjelasannya Ustadz. Yang kedua tentang fidyah ini, di penjelasan tadi kan memberi makan satu orang miskin setiap hari. Nah, sebagian penjelasan yang sempat kami dengar adalah kalau bentuknya beras itu setengah sok Ustaz. Apakah itu juga dibenarkan? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Tayyib. Yang pertama orang yang sakit tadi, ibu-ibu yang sakit tadi ya. Jadi kata dokter jangan puasa. Tapi dia ingin puasa. Udah dicoba dulu aja. Dia coba dulu ya. Coba dulu dia puasa, semangat puasa kan udah coba dulu puasa. Ya, nanti kalau memang ternyata tidak mampu ya, tidak mampu di tengah jalan nggak mampu dan itu sakitnya sakit yang tidak ada harapan sembuh, berarti fidyah. Ya, tapi kalau sakitnya ada harapan sembuh berarti qadha. Jelas ya? Adapun yang kedua tentang fidyah. Itu disebut dalam Al-Qur'an tadi disebutkan fidyatun ta'amu miskin. Ya, fidyah yang berupa makanan untuk seorang miskin. Praktek para sahabat beda-beda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya disebutkan dalam kitab Sifat Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Khalabil Athari dengan Syekh Abu Usama Salim bin Idah Hilali. Seperti di sana beberapa bentuk fidyah. Ada riwayat dari para sahabat. Salah satunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah sepuh, sudah tua ya. Itu umurnya 100 tahun lebih Anas bin Malik. Beliau mengumpulkan 30 orang. Kemudian diberi makan sekali selesai. Ini boleh. Demikian pula boleh dengan makanan mentah ya. Makanan mentah ya. Bisa ya, kalau kita di sini dengan beras lah. Kalau di Arab ya bisa dengan korma, dengan gandum. Berapa ukurannya? Nah, ada beberapa riwayat sahabat yang berbeda. Ada sebagian menyebutkan 1 mud. Ada yang menyebutkan 2 mud. Kalau 2 mud itu setengah sok. Berikatulah hal ini sesuai dengan kemampuan. Kalau memang sehari mampu 2 mud, 1,5 sok ya nggak ada masalah. Kalau saya nggak kuat mampunya 1 mud ya nggak ada masalah. Jelas ya? Dan dua-duanya ada riwayatnya dari sahabat yang bisa dilihat dalam kitab Sifat Shaum Nabi ya sallallahu alaihi wasallam karya dua Syekh Salim Al-Hilali dan Syekh Ali bin Hasan Al-Khalabil Athari rahimahullahu ta'ala. Oke, Pak Suroto. Lain sabar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Supriyatno Saradan, Pak Ustadz. Yang kami tanyakan berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Tadi disampaikan berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam sebuah hadis saya pernah membaca itu bahwasanya barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan tanpa sakit didasari tanpa sakit, bepergian atau sesuatu yang sesuai dengan syar'i itu tidak bisa diganti dengan puasa di hari yang lain selamanya meskipun dia melakukannya. Itu di hadis kalau nggak salah di Bukhari Muslim juga. Lalu yang kedua yang mungkin tadi juga sampaikan di sini itu suatu riwayat tadi sampaikan ada suatu kejadian berkaitan dengan seseorang yang tadi di waktu berpuasa beliau itu melakukan hubungan sehingga puasanya jadi batal kan gitu. Dilanjutkan dengan adanya kafarat dengan puasa 60 hari atau membebaskan budak puasa 60 hari atau memberi makan 60 orang. Yang kami tanyakan adalah di hadis yang satu tadi mengatakan tidak bisa diganti meskipun dia ingin berpuasa selamanya. Lalu di hadis yang lain ternyata ada solusi gitu. Ada solusi ketika batal puasa dan di situ disengaja. Kalau tidak sengaja kan otomatis nggak berdosa Ustaz. Ini kan disengaja. Lalu yang kami sampaikan, yang kami tanyakan bagaimana mensinkronkan dua hadis ini Ustaz. Di satu pihak tidak bisa diganti, di pihak lain ternyata bisa ada solusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama ada satu masalah ya. Pertama yaitu orang yang tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa dengan tanpa uzur, ya. Ini memang para ulama beda pendapat tentang hukumnya. Sebenarnya mengatakan harus qadha. Dia harus qadha.
Ulama yang mengatakan enggak, dia enggak boleh qadha, enggak harus qadha. Kenapa? Karena memang dia meninggalkan tanpa udzur. Yang qadha itu meninggalkan karena udzur. Ya. Memang di sini ada beda pendapat ulama dalam bab yang pertama tadi. Orang meninggalkan puasa dengan tanpa udzur. Apakah berkewajiban qadha atau enggak? Ulama beda pendapat. Ya, dua-duanya sampai sekarang memang ada khilaf dengan para ulama. Yang mengatakan tidak ada kewajiban qadha, dia dosa besar. Ya, tapi enggak ada kewajiban qadha. Kenapa? Karena puasa itu harus dilakukan pada waktunya. Waktu dia itu di bulan Ramadan nggak ada udzur untuk meninggalkan, maka nggak bisa diganti tempat yang lain. Adapun yang dibolehkan qadha yang diberi udzur oleh Allah Taala karena sakit, karena safar, yang nggak punya, maka nggak ada qadha, tapi dia dosa besar. Solusinya apa? Taubat dan memperbanyak amal saleh. Jelas ya. Yang kedua pendapat ulama ya dia harus qadha. Ya, itu. Jadi memang ada khilaf dalam bab itu. Adapun yang kedua memang ada hadis yang jelas dan tegas ya, di zaman Nabi SAW pernah ada ya seorang laki-laki ya yang dia menggelit istrinya dengan sengaja di bulan Ramadan ya. Kemudian dia waktu itu bertanya teman-temannya dahulu ya, saya ada masalah gini gimana ya, tolong tanya kepada Nabi ya. Udah tanya sendiri sana, semalu-maluin. Nah, dia menghadap Nabi SAW dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya tentang hal tersebut ya. Waktu itu Nabi SAW bertanya dan kita tuliskan hadisnya di sini ya di halaman 45. Ya. Yang pertama beliau tanyakan ya kepada beliau, apakah kamu bisa memberikan seorang budak? Ya katanya enggak mampu, enggak ada. Apa kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut. Ya. Tanya sudah dapat 50 hari kok terus medot 1 ya dulang dari awal lagi. Gitu. Ya enggak mampu ya Rasulullah. Tedino ora kuat. Ya. Apakah kamu bisa memberi makanan 60 orang miskin? Ya katanya enggak bisa ya Rasulullah, enggak bisa. Ya. Maka Nabi pun terdiam ya. Kemudian setelah itu ada orang yang memberikan sedekah ya kurma, membawa kurma 1 keranjang. Kata Nabi, di mana orang yang bertanya tadi? Saya Rasulullah ya. Kata Nabi, ambil sedekahkan sekeranjang kurma ini ya. Kata orang tersebut, apakah disedekahkan kepada orang yang lebih miskin dariku ya Rasulullah ya. Di Madinah ini yang paling miskin ya saya ya, paling miskin ya. Maka Nabi mengatakan apa? Kata beliau ketawa ya. Sampai kelihatan taring beliau ya, lucu wis melarat nekat atim ahlak, ya udah berikan ke keluargamu. Wah, dia bawa pulang ketemu konsulnya, yo entuk loh. Ya, jadi memang di sini ulama beda pendapat ya. Tapi kalau yang jelas, kalau yang masalah ini jelas kafarahnya seperti ini. Jelas ya? Ya. Ustadz izin tanya Ustadz. Terkait dengan waktu azan Ustadz. Nah ini hubungannya dengan ketemu bulan Ramadan. Yeah. Di masjid kami itu diputuskan azan subuh itu 8 menit lebih mundur daripada keumuman masjid di Sragen. Yeah. Karena melihat memang saya juga pernah membuktikan kalau 8 menit sebelumnya itu memang timur itu masih gelap. Maka dimundurkan 8 menit. Nah, kemudian setelah ketemu dengan Ramadan ini jadi agak problem. Nah, karena kan sahur itu kan batas akhirnya fajar, setelah terbit matahari terlihat terang itu. Nah kemudian kalau misalnya orang-orang kemudian, nah ini berarti Masjid Sholihin ini berarti terlambat ini, kok baru adzan gitu. Nah ini mohon Ustadz pencerahan ini bagaimana untuk menjelaskan kepada jamaah itu Ustadz. Apakah kita memakai adzan kita waktu akhir sahurnya itu
atau pakai keumuman masjid diserahkan pada umumnya? Terima kasih Ustaz. Jadi waktu sahur terakhir ya, itu kan ketika sudah terbit fajar shodiq. Ya. Selama itu belum terbit fajar shodiq, walaupun sudah adzan, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya. Dan sesungguhnya memang di seluruh dunia, saya katakan di seluruh dunia, Anda bisa cek, saya katakan di seluruh dunia, jadwal waktu sholat di Indonesia yang resmi dari pemerintah paling malam seluruh dunia. Saya katakan seluruh dunia. Kenapa? Karena di Indonesia yang resmi ya, itu dibuat sebelum ya, matahari terbit, dibuat min 20 derajat. Min 20 derajat. Setiap 1 derajat berapa? 4 menit. 4 kali 20 berapa? 80 menit. Itu di Indonesia. Rata-rata di luar negeri ada yang min 18, ada yang min 19. Di Indonesia paling malam di seluruh dunia. Ya. Padahal di luar negeri pun banyak penelitian para ahli falak, para ulama, organisasi Islam yang di Amerika, di Eropa, di Yaman, di Pakistan dan sebagainya, di sana udah malam juga, terlalu malam juga. Ya, jadi itulah ada upaya-upaya, ya termasuk di Indonesia dari berbagai pihak, ya untuk supaya disesuaikan. Ya, tetapi pembuat zat di Indonesia mengatakan, oh itu kan ijtihad. Jadi orang perlu ijtihad itu salah benar orang masalah. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itulah adalah kita ya berusaha ya yang sesuai kemampuan kita ya paling tidak tadi diundurkan 8 menit sudah lumayan lah daripada enggak. Ya, dan jangan lihat omongan orang. Woi kowe kawanan, kowe malah kecepetan kowe. Enggak selesai. Tapi dialog dengan ilmiah, dengan baik akan selesai, insya Allah. Ini mau ngel-ngelan, podo ramu dengi kabeh. Jelas nggih? Tes ya. Selanjutnya dari ibu-ibu dulu ya, gantian dari ibu-ibu melalui pertanyaan tulisan. Ustadz, untuk fidyah wanita hamil atau menyusui, ini pada waktu hamil atau menyusui nggak mampu berpuasa, tapi setelah lama mungkin sekian hari gitu, qadarullah mampu puasa gitu Ustadz. Apakah dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan tadi? Gitu. Jadi kalau mampu puasa, ya lebih baik qadha. Kalau mampu puasa, tapi kalau nggak mampu, ya berarti fidyah. Bismillah, mau tanya Ustadz. Dulu itu saya pernah gini Ustadz, besok kan rencana mau safar. Itu boleh tidak kalau kita niatnya puasa, tapi nanti di jalan kita berbuka gitu? Atau enggak, malahan dulu pernah gini Ustadz, kan belum safar, karena udah niat safar, akhirnya kita itu berbuka dulu. Itu gimana Ustadz? Ya. Jadi pertama orang musafir itu diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, nanti qadha. Ya, ayatnya jelas kan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ya, barang siapa di antara kamu sakit atau bersafar, boleh tidak berpuasa, nanti berpuasa di hari yang lain. Boleh orang itu ketika safar dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian ketika di perjalanan dia berbuka, boleh. Ketika Nabi SAW Fathu Makkah, itu bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan, Nabi dan sahabatnya itu berpuasa. Di mau perang itu puasa Ramadan. Ya, di tengah jalan banyak sahabat yang sudah lelah,
Ya. Kemudian Nabi diberitahu, ya Rasulullah, ada orang-orang keberatan puasa. Ya, maka Nabi kemudian minum, dilihat supaya dilihat orang banyak. Supaya dilihat orang banyak, beliau minum. Dan beliau mengatakan laisa minal bir as-saum bi safar. Bukan termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Bagi orang yang sudah kesusahan tadi. Ya, boleh. Jadi ketika dimulai puasa, di tengah jalan kau buka, boleh. Demikianlah boleh orang itu hari ini saya niat puasa, hari ini saya niat safar. Ya, dia masih di rumah makan, boleh. Bahkan ada hadis khusus tentang hal ini. Ya, Syekh Al-Albani menulis kitab khusus dalam bab ini. Ada satu hadis, ya, yang mana disebutkan di dalam hadis itu ada seseorang yang akan bersafar belum berangkat, dia makan. Ya, kemudian setelah itu dia berangkat dan menyampaikan hadis tentang hal tersebut, dan itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahkan menulis kitab khusus, satu hadis dalam kitab khusus dalam bab ini. Boleh. Jelas nggak? Ya, selanjutnya ada pertanyaan lewat WA dari ibu-ibu, sepertinya penting ini Ustaz. Ustaz, mohon pencerahan kejadian waktu itikaf tahun kemarin. Karena umahat ini ibu-ibu di lantai 2, waktu imam membaca ayat as-sajadah, kemudian takbir, dikira sujud tilawah. Ternyata imam ruku, setelah itu imam iktidal. Nah, kemudian yang jadi masalah, makmum ini sadar ketika imam ini ternyata enggak sujud gitu, Ustaz. Enggak ruku. Enggak sujud tilawah, Ustaz. Iya. Disangkanya umahat malah sujud tilawah gitu, Ustaz. Nah, akhirnya sadarnya ini para umat ketika iktidal ini, imamnya. Nah, akhirnya para umat ini segera ruku, kemudian iktidal mengikuti imam tadi. Nah, terjadi akhirnya makmum ini beragam yang di lantai 2 ini, Ustaz. Pertama, satu, ikut salam imam. Yang kedua, sebagian ibu-ibu sujud sahwi sebelum salam. Yang ketiga, ada yang nambah 1 rakaat sujud sahwi baru salam. Mana yang benar, Ustaz? Yang benar besok lagi jangan diulangi. Ya, kita udah berlalu kan, sudah lah. Ya, nanti lagi imam itu hati-hatilah. Imam itu kalau memang keadaannya seperti itu, ya sebaiknya jangan baca ayat sajadah. Ya, karena nanti akan jadi kerepotan. Ya, akan jadi kerepotan. Memang di zaman Nabi dahulu, ya, di zaman Nabi dahulu itu satu masjid, ya, antara jamaah wanita dengan laki-laki memang nggak ada hijabnya, nggak ada hijabnya. Laki-laki itu di depan, dan perempuan di belakang, nggak ada hijabnya. Di zaman Nabi nggak ada hijabnya, sehingga jamaah wanita bisa melihat laki-laki. Tapi Nabi perintahkan ghadul basar. Nabi perintahkan ghadul basar. Ya, di antara hikmahnya memang banyak hikmah dengan itu. Ya, perempuan bisa mengikuti jamaah laki-laki, kemudian ketika sujud sahwi juga nggak ada masalah. Nah, sekarang kan kadang-kadang ditutup. Ya, nanti ya mikir mati apa bukan, repot juga. Ya, jadi masalah-masalah. Jadi zaman Nabi itu sebenarnya seperti itu. Hijab di zaman Nabi itu di dalam rumah. Di zaman Nabi hijab itu di rumah. Sehingga kalau ada tamu, ya tamu laki-laki dan perempuan nggak ketemu, itu di rumah. Tapi kalau di masjid di zaman Nabi nggak ada hijab. Setelah di zaman Nabi ada seorang bocah, ya, yang pernah jadi imam, umurnya 6 atau 7 tahun. Ya, namanya Umar bin Salamah. Beliau jadi imam karena di kampung itu paling banyak hafalannya. Ya, kemudian beliau jadi imam. Ya, waktu itu pakaiannya kurang sempurna lah. Ya, jadi kalau pas sujud itu ya kurang sempurna. Sampai ibu-ibu di belakang, bu imam itu kayak apa habis ngapik ini loh. Ada hadisnya. Anda bisa lihat di Bulughul Maram dan sebagainya. Di zaman Nabi enggak ada hijab di dalam masjid, laki-laki perempuan enggak ada. Peringkatulah para ulama Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau berpendapat, ya, sebaiknya ketika ada hijab laki perempuan di masjid itu dengan hijab yang laki-laki nggak bisa lihat perempuan, perempuan bisa lihat laki-laki. Itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, jadi untuk menjaga itu ya laki-laki bagaimana nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat laki-laki. Sehingga untuk jamaah nggak terhalangi. Kan ada sekarang model-model seperti itu kan. Ya kan? Kayak fiber apa-apa gitu kan ada.
Tadi kan kayak itu kan. Ya, tapi kalau kita di sini perempuan di atas, ya sebaiknya jangan baca yang ada ayat sajdah supaya nanti nggak bikin masalah. Ya, jelas gitu. Ya, mudah-mudahan gitu. Oke. Monggo masih ada lagi satu mungkin ya, satu lagi. Mohon izin bertanya Ustadz, sebagaimana ayat-ayat tentang puasa, surat Al-Baqarah ayat 183, 184 sampai 189 ya tadi. Kemudian di dalam ayat-ayat tentang puasa tadi disisipkan ayat tentang doa, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ila akhiril ayah. Kemudian ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya inna lisaimi inda fitrihi ladakwatan ma turaddu. Ini hadis berkenaan bahwasanya doa orang berpuasa itu mustajab. Yang saya tanyakan, apakah berkenaan bulan Ramadan, berdasarkan ayat dan dalil ini, bulan Ramadan bisa dikatakan bulan dikabulkannya doa? Mungkin hanya itu. Syukron. Ya, tayyib. Jadi memang ya tentang ayat-ayat puasa Ramadan ya, itu Allah SWT menjelaskan melalui ayat 183, 184, 185. Setelah itu 186 masalah doa. Masalah doa. 187 masalah puasa lagi. 188 bukan masalah puasa. 189 tadi masalah hilal tadi. Ya, 189. Dari sini memang sebagian ulama mengatakan ya, apa di antara hikmah Allah SWT menyebutkan masalah doa di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Ayat puasa. Ya, ulama mengatakan bahwa waktu puasa memang waktu mustajab untuk berdoa. Sehingga supaya orang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu-waktu puasa. Ya, jelas ya. Jadi waktu-waktu puasa. Ya, baik itu ketika buka atau enggak buka, pokoknya ketika puasa. Itu waktu-waktu termasuk mustajab untuk berdoa. Begitu yang dijelaskan ulama yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya ini sebenarnya untuk ilmu aja Ustaz. Untuk ilmu aja Ustaz ya. Gini Ustaz, terkait dengan Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Itu saya pernah mendengar pencerahan dari ulama atau Ustaz bahwa untuk menentukan awal bulan puasa dan menentukan hari raya fitri, ulama menyampaikan bahwa di zaman Rasulullah SAW itu ketika ada salah satu seorang yang sudah melihat hilal, itu orang itu bisa dipercaya jujur, itu oleh Nabi SAW sudah bisa dimulai puasa. Tetapi ketika menentukan hari raya fitri, itu saksinya 3 itu Ustaz ya, yang disampaikan ulama seperti itu. Sedangkan ini pertanyaan Ustaz, ini ilmunya aja. Sekarang zaman sudah modern, seperti di Indonesia kan kita yang kita ikuti pemerintah Ustaz ya, yang kita yakini ya, untuk menentukan awal puasa pakai alat teleskop dan sebagainya. Itu semisal dari ujung timur sana sudah ada salah satu yang menyatakan bahwa hilal bisa dilihat satu orang saja, apakah itu sudah bisa dijadikan untuk hujah Ustaz? Begitu Ustaz. Ini untuk ilmunya aja, bukan saya ini yang lain. Iya, cerita ya. Jadi ulama beda pendapat. Apakah memasuki Ramadan, ya, apakah memasuki Ramadan itu harus minimal 2 saksi atau boleh 1 saksi? Ini ulama beda pendapat. Kalau untuk keluar, ya ulama mengatakan boleh 1 saksi untuk keluar, ya, 2 saksi, harus 2 saksi untuk keluar. Tapi untuk masuk apakah boleh 1 saksi? Ulama berpendapat yang mengatakan 1 saksi berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, yang kita sebutkan tadi, Ibnu Umar tadi, yang beliau mengatakan orang-orang melihat hilal, kemudian aku melapor kepada Nabi.
Ulama mengatakan Ibnu Umar kan sendiri melapor kepada Nabi, kemudian Nabi berpuasa dan menahan berpuasa. Ulama yang mengatakan minimal 2 mengatakan Ibnu Umar kan lapor kepada Nabi, yang melihat kan bukan hanya Ibnu Umar. Paham gak? Yang lapor Ibnu Umar, yang melihat bukan hanya Ibnu Umar. Ya, dalam hadis yang lain jelas maksudnya Nabi merintahkan jika ada 2 orang saksi yang melihat. Oleh karena itulah yang aman ya minimal 2 orang saksi, baik itu masuk ataupun keluar. Jelas gak? Ya. Cukup ya. Demikian yang kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kebenaran yang kita sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah dari saya pribadi, dari syaitan, adapun Allah Maha Suci dari kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Al-Fadil yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat khususnya yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini.